Pemirsa, warga Kota Bau-Bau, daerah kita ini mulai dikenal sebagai daerah lumbung pangan, tetapi harus membutuhkan sentuhan-sentuhan untuk meningkatkan kreativitas para petani, untuk meningkatkan hasil panen mereka. Nah, saya saat ini ada di kawasan persawahan Kecamatan Bungi menuju Lea-Lea. Di sini saya akan menemui Bapak Sahrial. Beliau ini penanggung jawab program dari Kementerian Riset dan Teknologi yang disebut dengan SPEKLOK. SPEKLOK adalah spesifik lokasi. Dalam program ini, masyarakat petani itu diberikan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan mereka agar bisa mengolah hasil pertanian khususnya padi sehingga bisa menghasilkan lebih banyak dengan tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar. Bibit pun mereka gunakan 3 kali lebih sedikit dibanding yang biasa, tapi hasilnya justru lebih banyak dari hasil yang biasa. Kami sudah mendapat informasi bahwa para petani ini sebagian sudah dilakukan percontohan dan mereka mengatakan ini sangat luar biasa hasilnya. Ya, singkat saja kami sampaikan bahwa dalam 1 hektar kalau biasanya mungkin bisa menghasilkan 4 ton, tapi dengan program SPEKLOK ini petani bisa menghasilkan 8-9 ton. Bayangkan berapa kali lipat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan bertemu dengan Bapak Sahrial. Kebetulan beliau ada di tengah sawah sana bersama para petani. Ya, jadi kita ingin berbincang-bincang dengan beliau. Apa sih hebatnya program ini, SPEKLOK ini, yang pada akhirnya diarahkan kepada peningkatan kapasitas iptek masyarakat. Itu di dalam sebuah istilah yang disebut kampung inovasi masyarakat. Targetnya bahwa ketika program ini sudah berhasil, maka petani dibiarkan sendiri mengolah lahan, kemudian melakukan panen dan melihat hasil produktivitasnya itu dengan beberapa kali lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Saya akan bertemu dengan Pak Sahrial. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di kawasan persawahan Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Ya, di sekitar kita ini lagi ada aktivitas panen para petani. Tapi ini saya baru mendapat informasi dari sebenarnya warga Buton dan memang putra Buton ingin menjelaskan sesuatu mungkin tentang maksud kedatangan beliau ini. Saya juga kaget ini diundang di persawahan. Jadi kami dari Kementerian Riset dan Teknologi punya satu program namanya spesifik lokasi. Kemudian dari program spesifik lokasi tadi itu kita ada satu subprogram yang kita kemas namanya Kampung Inovasi Masyarakat. Kampung Inovasi Masyarakat. Ya. KIMAS.
kemas. Nah, jadi program ini sebenarnya mendiseminasikan hasil-hasil penelitian yang ada di mana saja, di lembaga penelitian non kementerian, lembaga penelitian di kementerian, kemudian penelitian di perguruan tinggi atau di swasta yang kita anggap yang bagus, unggul dan bermanfaat buat masyarakat, kita hantarkan dari peneliti ke masyarakat. Nah, saat ini kita berada di persawahan salah satu sudut di Kota Bau-Bau, atau di Desa Lebu tepatnya. Ya, kebetulan penelitiannya yang kita diselenggarakan masalah pertanian. Jadi program ini yang kita bawa di sini adalah benih unggul, kemudian pola teknologi cara tanam unggul, kemudian pupuk unggul dan pendampingnya unggul. Ya, Oke, berarti ini bibit yang petani gunakan ini yang Bapak bawa sebelumnya? Sih, kita bawa. Berapa lama Pak? Sampai hari ini kan kayaknya sudah maksimal ini. Kita mulai semai benih itu di tanggal 12 April. Nah, hari ini di Juli, 3 bulan. 3 bulan. Nah, berarti ini kan ini kelihatan ini ada aktivitas di sekitar ini nih. Berarti yang mereka panen ini memang yang dilakukan. Iya. Dan kita senangnya sebenarnya kan program dari Kemenristek itu dia punya moto adalah meningkatkan kapasitas iptek masyarakat. Jadi kita tinggal itu, kita lepas masyarakat sudah bisa melakukan sendiri. Oke, Pak Saryal, saya ingin informasinya bahwa kan ini jumlahnya masih terbatas. Ya. Masyarakat petani pun juga tidak mungkin dalam jumlah yang sekian juga. Nah, untuk program ini yang Bapak maksudkan ini, berapa jumlah petani yang digandeng, kemudian lahan yang digunakan, sampai semaksimal ini hasilnya? Jadi Kementerian Ristek itu dengan program Kimasnya sebenarnya kami itu karena bukan kementerian sektor, kami hanya membuat satu demo plot atau kebun contoh. Diharapkan dari kebun contoh tadi ini merupakan laboratorium lapangan di mana semua petani bisa datang mencontoh ini. Kalau sudah skala besar itu sudah wewenang dari Kementerian Pertanian. Kita hanya berikan contoh, ini hasil penelitian terbaru yang kita harapkan bisa bermanfaat buat masyarakat. Ini hanya melibatkan satu kelompok tani, namanya kelompok tani Tengko Situru, ya. Kemudian yang terlibat tentunya ada tim tanam yang memang mereka sudah bekerja menanam di mana-mana. Cuma bedanya tadi kelompok ini setelah berdampingan sama Ristek, kita berikan benih unggul. Yang kedua kita kasih pupuk unggul. Terus kita kasih pendampingan. Ya, itu yang saya pikir. Jadi pendampingan itu dari proses kita semai benih sampai proses ini Saudara Bowo, nanti kita juga coba diskusi sama Bowo, bahwa dia mendampingi dari proses semai sampai panen karang. Terus sebenarnya transfer teknologinya justru pendampingan tadi. Kalau hanya kita kasih kemudian kita tinggal, tidak terjadi transfer teknologi. Saya mungkin tidak terlalu paham ya pemirsa tentang pertanian, tapi kalau melihat sawah seperti ini berarti berhasil. Nah, sekarang gini Pak, selain atau di luar yang dilakukan penelitian ini, kira-kira kalau hasil seperti ini apa ditemukan di areal-areal lain yang tidak dilakukan seperti ini? Apa ada bedanya? Saya tidak terlalu melebihkan, tapi kan program ini sudah kita lakukan di beberapa daerah. Saya di Jawa Timur, beberapa provinsi, di beberapa kabupaten misalnya Lumajang, Magetan, Ponorogo, Kabupaten Bandung, Bau-Bau sekarang. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang sukses, bukan coba-coba gitu ya. Di sana kita panen kalau rata-rata nasional kira-kira sekitar 5-6-7 ton itu fluktuatif ya. Kita di sini tadi saya coba ngobrol dengan tim ahli saya. Kita panen karena baru pertama, mudah-mudahan bisa 8-9 gitu ya. Begitu tapi ya? dalam proses penghitungan sekarang. Dan barangkali kalau toh memang tidak sampai target itu, seperti di Jawa sudah sampai 12-13 ton. Memang ini kita datang pun ini mengagetkan para petani, sebab saya datang yang lain sudah tanam 2 minggu lebih awal nih Pak. Iya. Sudah 3 minggu bahkan lebih awal. Ini lebih awal. Lebih awal. Tapi ini panen kita duluan. Duluan. Nah, dengan buah seperti ini, jadi
Dan nanti saya minta diwawancara juga Bapak Ibu taninya. Baik. Dia bilang dia tidak puas. Dia akan coba. Ya, apabila mungkin pemerintah daerah juga menanggapi ini berarti harus bisa bergandengan. Kita berharap hasil dari para petani kita bukan hanya petani yang menjadi tim yang digandeng oleh tim penelitian ini, tetapi seluruh masyarakat petani kita di Kota Bau-Bau mungkin tidak ada salahnya karena ini positif dan memang hasilnya luar biasa. Itu yang saya tunjuk ini sana pemirsa, itu sebelum padi ini ditanam sudah ditanam. Tapi hari ini justru sudah panen. Nah, artinya ini ada nilai tambah dari program ini. Target kita kan hasil. Ya. Itu Pak, semua petani mengharapkan Ya. hasil. Tetapi jika dilakukan dengan hal yang mudah, kenapa kita harus cari yang sulit, Pak? Ya. Nah, gimana Pak? Begini. Format mereka itu. Jadi teknologi ini memang tujuannya untuk menciptakan petani berdasi. Jadi untuk meningkatkan hasil 2 kali lipat bahkan sampai 200%. Nah, teknologi ini dinamakan IPAT-BO. Singkatan dari intensif padi aerob terkendali berbasis organik. Nah, ini merubah petani untuk cara tanam dari tanam banyak diubah menjadi tanam sedikit. Hasilnya. Iya, dari lima rumpun itu diambil cuma 1. Dari kebiasaan tanam dalam dianjurkan untuk tanam dangkal. Iya. Jadi itu teknologi IPAT-BO itu adalah teknologi hemat air, hemat pupuk anorganik, hemat benih, anakan banyak. Itu panennya lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelah. Itu 3 minggu yang lalu itu sudah tanam, ini baru tanam. Ternyata buktinya panennya Lebih dulu. lebih dulu. Nah, Ya. untuk yang pertama ini Pak. Iya. Nah, untuk yang pertama. Nah, sekarang gini. Berarti Bau-Bau bisa dong Pak pakai seperti ini. Bisa. Nah, ini penelitian diambil sampel Pak. Ya. Apakah ada kemungkinan mereka semua petani yang ada di Bau-Bau ini masuk dalam istilahnya mereka menggunakan sistem seperti ini? Terus gimana caranya? Begini, ini sudah dari kecamatan-kecamatan lain kan sudah datang ke sini. Nah, itu meminta untuk didampingi dengan teknologi ini. Jadi tujuannya memang Bau-Bau ingin dijadikan lumbung pangan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, itu. Ini sudah dari camat-camat lain sudah datang ke sini mau minta didampingi. Dari Buton Utara juga sudah siap, dari Lawele itu malah nungguin sampai panen. Kemarin mulai dari Gitu tanam. ya? Iya, dari Lawele. Ya begitu. Nah, untuk tekstur daerah kita ini memang cocok ya untuk Cocok sekali. Teknologi ini tidak pandang tekstur, struktur tanah, tidak pandang varietas apapun. Petani yang maunya varietas apa sama. Kalau yang biasanya kan di sini 2 kali musim tanam Pak untuk Iya. sini. Kalau ini tetap 2 kali atau bisa Kalau memang 3 bulan bisa 1 tahun 3 kali. 3 kali? Iya, Ada kemungkinan Pak. ada Pak, ada. Jadi 3 kali. Artinya pemirsa, ini satu informasi yang cukup mengejutkan dan mengembirakan tentunya. Artinya kalau 1 tahun 2 kali panen kita sudah bersyukur, apalagi 3. Nah, 3 ini juga maksimal juga seperti mungkin melebihi dari yang 2 kali panen selama ini yang kita lakukan karena ada perlakuan. Keunggulannya Pak, ini kan apa bedanya? Tadi kan bibit, Iya. terus benit atau bibit, hemat kemudian benih, ya hemat air, juga anakannya banyak. Nah, seperti ini. Kan ini cuma tanam 1. ini satu ya? Ini cuma 1. Ini cuma 1 rumput. Ini 1 rumput. Iya. Kalau yang Kalau yang lainnya biasa Pak? bisa 5 sampai 10. Oh iya. Iya. Sekarang Pak, jenis bibit yang seperti apa sih sebenarnya yang kita gunakan ini? Bibit itu yang bagus memang harus dari harus sertifikasi ya, harus ada sertifikatnya. Hanya yang berlabel itu aja yang gitu. Iya. Jadi di samping untuk teknologi IPAT-BO juga kami mengajarkan petani untuk membuat pupuk sendiri. Jadi jerami ini tidak perlu dibuang, dibakar. Nah, kalau dibakar seperti itu akan kehilangan unsur hara makro mikronya. Jadi semua nutrisi-nutrisi dalam tanah kalau dibakar itu hilang semua.
Maka itu kami mengajari untuk membuat pupuk kompos jerami dan sama biochar. Nah, biochar itu arang sekam, itu dibuat arang. Nah, itu kandungannya dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang ada di Indonesia masih kalah. Itu luar biasa sekali. Jadi petani diusahakan nanti tidak menggantungkan pupuk kimia. Oke, setelah ini berjalan, apakah petani bisa membuat bibit dan benih sendiri ketika mereka sudah mengikuti ini, Pak? Bisa. Asal didampingi, Pak. Iya, asal ada pendampingan. Ada perlakuan lain yang menggunakan teknologi? Kalau bibit memang ada perlakuan lain. Kalau seperti ini pertama, ini memang untuk pemurnian dulu, baru nanti yang kedua baru murni. Nanti ada perlakuan khusus dari Balai Sertifikasi Benih. Pemirsa, biar kita bukan petani, tapi kalau sudah tiba di sawah, kita harus panen. Kasih bagi aritnya, Nah, bisa dia. Ya, jadi Ibu ngadep sini, Nah, ini dekat-dekat Pak Camat. jadi ini pemirsa ketahuan mana petani asli mana bukan ya. Tapi saya ini kayaknya ada bakat jadi petani. Iya, jadi petani ini begini. Nah, ya. Tapi kalau saya panen terus, kasihan ibu ini. Oke, yang pasti kami menyaksikan bahwa dari waktunya lebih singkat, hasilnya lebih menjanjikan, kemudian dari segi penghematan biaya juga petani dapat menghemat biaya. Nah, apalagi? Nah, tinggal bagaimana ke depannya, apakah sistem ini akan bisa dipahami oleh seluruh petani kita di daerah ini, karena target kita adalah swasembada pangan. Swasembada pangan, karena informasinya jerami-jeraminya juga ini tidak ada yang dibuang, semua dimanfaatkan. Saya tidak usah saya lihat dari sini, tapi saya lihat di Kecamatan Lele, khususnya di Kelurahan Kalial dan Kantalai itu sangat beda. Ya, di mana perbedaannya setelah saya melihat ini, ternyata perbedaannya sekitar 3-4 kali lipat itu dibandingkan dengan yang biasa. Sehingga dengan demikian, saya juga sebagai pemerintah Kecamatan Lele itu saya himbau kepada masyarakat saya agar supaya cara seperti ini harus dilestarikan. Dengan demikian, kalau misalnya dengan cara seperti ini, maka Kecamatan Lele itu yang tadinya itu barangkali krisis pangan, dengan adanya seperti ini maka akan jadikan sebagai lumbung pangan di Kecamatan Lele. Jadi sisi waktunya itu, setelah saya mendengar dari petani kita ini, ternyata yang di sebelah itu antara di sebelah dengan yang sekarang ini itu sisi waktunya 3 minggu. 3 minggu di situ duluan, sementara sini baru tanam. Jadi setelah saya lihat perbedaan seperti sekarang ini,
sepertinya 3-4 kali lipat dibandingkan dengan yang sebelah itu. Sementara ini sudah duluan panen, sementara sebelah itu belum. Iya, itu perbedaan. Pokoknya ada perbedaannya, itu beda jauh dia perbedaan. Perbedaannya itu menguntungkan apa merugikan, Pak? Menguntungkan. Biasanya kan, waduh beda merugikan. Ini beda menguntungkan. Oke, dari Ibu sendiri, Ibu kan ini kayaknya senyum-senyum saja ini panennya, ini berarti Untungnya banyak. untungnya. Saya senyum-senyum karena untungnya sawahku ini baru tanam begini, sekarang saya sudah pakai sandal juga panen. Oh, biasanya Lumpur sampai paha. lumpur ya? Iya. Sebelum program ini, setiap panen pasti lumpurnya ini tinggi ya? Dalam lumpurnya, Pak. Sekarang sudah pakai sandal panen, buktinya sekarang sudah pakai sandal. Oke. Ibu rasakan dari lama nanamnya lebih singkat ya? Lebih singkat ini kan? Iya. Nah, itu tadi katanya di sana yang di sebelah itu duluan nanam 3 minggu, betul? Betul Ibu? Betul. Baru ini nanam. Iya. Tapi ini sudah panen, di sana belum panen. Iya. Pokoknya ini program selama ini karena kita baru belajar mengikuti, ya pokoknya lumayan lah. Beda jauh dengan yang biasa kita lakukan. Banyak lah. Macam ini nih, kan dulu hanya kita tanam saja tuh, sedangkan bibit saja dulu ini yang saya olah ini biasa 35 kilo sehambur. Nah, sekarang saya dibawakan bibit 10 kilo, hanya mungkin 6 kilo yang saya pakai. Sisanya itu saya oper di tempat lain. Tandingan. Wah, ini Dan akhirnya juga lipat 5 kali lah begitu. Pemirsa, momen yang paling membahagiakan ketika berada di sawah terus lihat petani itu senyum-senyum. Berarti selamat dulu, Pak. Ya, oke. Kayaknya kalau ada padinya ini, berasnya ini saya dapat bagian. Momen yang paling menyenangkan berada di sawah melihat petani tersenyum, bukan melihat petani termenung. Ini hasilnya. Ini ada selokan. Ini. Jadi selokan ini tujuannya untuk airnya menampung di selokan ini. Teknologi ini memang tadi itu selama ini petani kan memanjakan akar. Akar itu digenang. Jadi akar itu kalau digenang itu rusak jaringannya. Kan kita dulu kita punya perhitungan kan masih ada 2 pohon ini, toh? Iya. 1, 2. Jadi kita hitung berapa pohon yang hilang ini. Nah, Toh? itu dulu. Dulu ya takut. Takutnya hilang. Ya hilang berapa pohon. Iya. Kali sekian. Ternyata ini justru membantu Ya. Lebih banyak. Lebih menghasilkan lah. lebih banyak. Jadi ini kalau di sini ini tetap kering, ini tetap airnya ngantong, itu mempekerjakan akar. Akar itu bisa bekerja bergerak, mencari tempat yang basah. Ya itulah anakannya bisa keluar banyak ya. Di samping ada beberapa hal tadi yang menjadi keunggulan. Nah, ini di sini kita kan pernah beberapa pekan yang lalu kawasan ini digenangi banjir. Nah, itu petani begini, semua petani. Tapi buktinya padi ini tampak gemuk. Nah, artinya ini dari berbagai sisi menguntungkan. Nah,
Ini sebenarnya peluang untuk kita masyarakat Kota Bau-Bau untuk lebih meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Bapak-bapak kita ini sudah siap untuk mendampingi. Dan petani juga sudah menyatakan rasa senangnya mereka karena sudah melihat hasilnya. Hemat waktu, hasil lebih banyak, kegiatan menanam sampai panen juga tidak serepot sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi kalangan petani kita. Tentunya juga ini harus didampingi oleh instansi terkait dari pemerintah daerah. Juga mengharapkan bahwa hasil-hasil panen kita bisa memberikan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini pintunya. Kita inginkan siswa-siswanya Pak itu tuh jadi ini kita cari kita coba ajak mereka di kita dulu program mereka tuh ingin match itu loh ya, jadi mereka tuh kita coba suruh dipekerjakan di satu tempat sampai proses belajar bisa. Nah mereka tuh jadi tenaga ahli yang kita harapkan bisa kemana-mana gitu ngajarin petani, sehingga pendampingnya kita bawa dari Jawa itu tidak harus selamanya di sini kan? Iya. Hemat biaya, jadi tenaga ahli itu muncul dari anak-anak kita yang ada di SMK 5. Begini Pak, tugas kami dari Kemenristek, teknologi terbaru kita cekokin ke anak-anak kita juga dia punya. Soal gini, proses penelitian tidak berhenti. Sementara yang ada di lapangan itu hanya mengulang teknologi itu terus tuh. Contoh aja misalnya di pertanian sekarang itu masih berkutat pada bahwa produktivitas rata-rata Indonesia itu 5 sampai 7 ton per hektar. Sementara kita ke lapangan sudah bermain 12, 13 ton per hektar. Nah, untuk melatih adik kita, anak-anak kita tadi itu udah kita ambil mereka-mereka yang kita anggap pintar, kita magangkan satu tempat, nanti mereka pulang ngajari adik. 2016 kita swasembada pangan, swasembada beras dulu deh. Cepat itu. Swasembada beras. Namanya sistem tanamnya twin seed, tanam kembar. Ini 5 cm. Iya, 5 cm, ini 25. Ya. Terus nanti 25 ini. Ini 5. Iya. Ini 5. Iya. Ini 25. Iya. Hasilnya banyak. Iya, ini bisa dihitung aja. Minim 40 sampai 60 anakan. Ini aja, tinggal berapa ini kalau tanam 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ini. Ini tanamnya berapa ini? Satu. Iya. Sirkulasi udara, Jadi oksigennya bisa masuk. 25 jarak per ini. Ininya 30 ya. 30. Iya, 30. Artinya tanaman bisa leluasa untuk menyerap zat hara tuh ya. Iya. Ya itu. Selama ini
kita mungkin kurang memahami bahwa semakin banyak kita tanam ini semakin banyak hasilnya. Itu petani. Iya. Kemarin ini dipakai selokan ini enggak mau. Iya. Waktu saya tanam saya tunjukin waktu tanam Takut juga. Udah hilang berapa ini? Betul. Nah, ini kemarin udah komentar ini mau dilebarin lagi. Agak lebar lagi. Kalau dia agak lebar lagi Untuk jalan enak gitu, untuk nyemprot-nyemprot hama juga enak. gitu. Artinya mereka tadinya tidak mau sejengkal pun tidak mau memberikan ruang untuk itu. Tapi karena hasilnya sudah dilihat, mungkin dikasih kompensasi buat jalan lagi. Hanya sedikit pihak-pihak yang ingin berkorban untuk sebuah hal yang positif. Tapi ini sudah dilakukan di sini. Artinya mungkin masyarakat petani masih menunggu. Benarkah apa yang disampaikan ini? Nah, hari ini saya bukan petani tapi sudah bisa mengatakan ini benar, terbukti. Dan ini bukan hanya kami yang ada di sini, petani-petani sendiri dari lahan mereka, bibit mereka itu jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding dengan selama ini. Kemudian waktu panennya juga tidak terlalu lama. Ini bayangkan, minimal sudah berbeda 3 minggu dibanding dengan yang sebelumnya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dikembangkan seterusnya sehingga bau-bau ini bisa menyamai daerah lain. Karena dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa apa yang dilakukan ini di daerah lain sudah terbukti. Dan untuk informasi yang dapat saya sampaikan juga, untuk selama ini panen padi kita di bau-bau ini itu sekitar 4 ton 1 hektar. Dengan menggunakan sistem ini minimal 8 sampai 9 ton. Bahkan di daerah lain yang sudah dilakukan itu sampai 14 ton. Ya. Luar biasa. Itu pun bibit yang digunakan tadi, Pak petani tadi sudah mengatakan kalau selama ini 35 kilo bibit yang dihambur, dengan sistem ini hanya 6 kilo. Hanya 6 kilo. Hasilnya lebih besar. Hasilnya lebih besar. Saya juga matematikanya kurang, tapi kalau seperti itu pasti untung lah kita pemirsa ya.